تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Terkait ngajari anak-anak dan orang tua ngaji, Ustaz, ya. Batasannya gimana bisa kita kasih pindah? Misalnya kan kadang anak-anak itu tidak lidahnya agak kurang bagus gitu. Kemudian orang tua yang lidahnya itu kaku sekali. Ketika kita mau kasih pindah, misalnya pindah halapannya begitu, gitu batasan untuk ngajar makhrajatul huruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu banyak metode ya di dalam hal itu. Anak itu sebenarnya kadang terlihat pada gurunya juga. Ya, kalau misalnya pada orang tuanya ada kekurangan, dia pahami itu dari dirinya, maka dia berusaha untuk mencarikan pembaca Al-Quran untuk anaknya yang bagus. Nah, itu akan berpengaruh itu. Karena anak itu kan kebiasaannya tabiatnya mengikuti, mencontoh. Ya, jadi kita carikan, kalau kita tidak bisa mengajarinya sendiri, kita carikan orang yang bisa mengajarinya, atau kita beri untuknya. Sekarang kan banyak murattal ya, dan ini diberi untuk dia dengarkan. Jadi begitu metodenya. Kemudian yang kedua, lisan itu sesuai dengan pembiasaan. Jadi kalau selalu dibiasakan dengan hal yang bagus, selalu dibiasakan dengan sesuatu, maka dia akan terbiasa. Dia akan terbiasa. Sekarang masalah juga ya anak-anak ya. Saya anak-anak dari kecil sama orang tuanya kadang terlalu semangat. Wah, ini anak latih bahasa Arab saya. Akhirnya diajari bahasa Arab. Anaknya tidak bisa bahasa Indonesia. Terus ketemu orang juga tidak tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan orang. Terus kalau dia besar nanti bahasa Indonesia kurang lancar, padahal dia hidup di tengah orang Indonesia. Itu juga tidak cocok ya, dia harus tahu juga perkembangan anak gitu. Ya, sebagaimana anaknya tidak dia biarkan begitu saja, tidak diajari. Diajari, tapi ada kadar tertentu. Dia misalnya pahami bahasa Indonesia bagus, supaya bisa berinteraksi dengan orang dengan baik, ya, berbahasa yang bagus. Tapi diajari juga bahasa Arab yang baik pula. Nah, umumnya seorang itu kalau dia tumbuh dalam keadaan mengenal dua bahasa, tapi dia mungkin di dalam hal itu, maka itu akan menjadi baik. Jelas ya? Akan menjadi bagus. Jangan mengatakan bahwa ini anak ini masalahnya harus dibiasakan dari kecil. Betul, dibiasakan dari kecil. Tapi kita juga harus lihat dia hidup di lingkungan mana. Dia juga perlu bahasa Indonesia. Bagaimana dia menyampaikan dari hal-hal yang baik di bahasa Arab itu ke orang Indonesia, kecuali dengan bahasa Indonesia. Kan begitu. Maka dia pelajari dari dua hal. Kemudian dari sudut pengalaman, itu kebanyakan orang yang memang mereka bagus di dalam berbahasa Arab, bagus mengajar tokoh-tokoh di Indonesia ini, dalam itu bagus berbahasa Indonesia, bagus dalam bahasa Arab, dan rata-rata mereka belajar bahasa Arab nanti setelah besar. Karena bahasa Arab itu bahasa dimudahkan. Seorang kapan dia mempelajarinya dan melatih lisannya dengannya, maka dia akan bisa mampu insya Allah berbahasa dengan baik. Sebab itu bahasa yang Allah cintai dan Allah ridhoi, maka dimudahkan seseorang itu berbahasa dengannya, sepanjang dia mempelajarinya. Itu sudut-sudut dipelajari ya, dari anak-anak juga dibiasakan dengan hal tersebut, tapi jangan lupakan hal-hal yang memang semestinya juga diperlukan untuk anak tersebut. Baik. Jadi itu mungkin yang bisa dijawab ya untuk pertanyaannya. Wallahu ta'ala alam.